Assalamualaikum pemirsa Majid TV. Banyak bangunan bersejarah di dunia ini yang kini berubah fungsinya. Ada yang dulunya masjid, kini berubah menjadi gereja. Demikian juga sebaliknya. Banyak gereja yang berubah menjadi masjid. Namun di zaman sekarang, alih fungsi bangunan gereja bukan karena peperangan, tetapi karena gereja yang sepi. Akhirnya bangunan gereja ini dijual kepada kaum muslimin dan dialih fungsikan menjadi bangunan masjid. Alhasil banyak dari masjid-masjid ini yang mirip arsitekturnya dengan gereja. Tapi nggak hanya karena itu ya, banyak banget faktor yang membuat arsitektur masjid-masjid ini mirip gereja, yang dikarenakan ekspresi publik terhadap identitas serta visi orang-orang yang membangunnya. Penasaran kan apa saja sih masjid-masjid di dunia ini yang arsitekturnya mirip gereja? Salah satunya ada di Indonesia loh. Yuk simak masjid-masjid yang arsitekturnya mirip gereja versi Masjid TV. Jangan lupa untuk terus dukung channel Majid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian. Dan tentunya share video ini agar pemirsa Majid TV lainnya bisa menikmati konten ini. Yang pertama, Masjid Cipari, Garut. Kalau kalian sedang jalan-jalan ke kota Garut, cocok banget kalau mampir sebentar ke daerah Cipari. Di salah satu sudut kabupatennya, kalian dapat menemukan Masjid Cipari atau Masjid Asyuro yang ramai banget saat bulan Ramadan tiba. Toleransi antar suku dan umat beragama adalah ciri khas dari Indonesia. Hal inilah yang ternyata jadi pemandangan utama dari Masjid Cipari yang terletak di Kampung Cipari, Desa Sukarasa, Kabupaten Garut. Jika kalian lihat bentuknya, Masjid Cipari memiliki konstruksi bangunan ala Art Deco. Hasilnya jika kalian pandang, Masjid Cipari ini mirip banget deh seperti sebuah gereja tua dengan menara sebagai kubahnya. Nah, jika kalian lihat dari samping, Masjid Cipari juga terlihat seperti bangunan perkantoran ala kolonial Belanda. Unik banget kan? Yang kedua, Masjid di Kruziniani. Masjid hijau yang indah ini dibangun oleh Muslim Tatar yang menetap di sini pada akhir abad ke-17. Masjid ini adalah hasil dari konstruksi kayu pedesaan. Dalam banyak hal, masjid ini mirip dengan gereja kayu Kristen tua. Masjid ini tersembunyi, dikelilingi pohon rindang, jauh dari jalan utama. Interior masjid ini sangat sederhana, seluruhnya terbuat dari kayu pinus. Masjid di Kruziniani ini adalah masjid muslim tertua di Polandia. Ini dibangun pada akhir abad ke-18 di sebuah desa yang diberikan kepada Tatar oleh Raja John III Sobieski atas kontribusi mereka dalam pertempuran dengan Turki. Dibangun dengan denah persegi panjang, bangunan ini bentuknya mirip dengan gereja Katolik loh. Masjid Kruziniani ini memiliki 3 menara, 2 di depan dan 1 di tengah. Atap masjid ini diatapi bulan sabit. Masjid ini seluruhnya ditutupi dengan panel kayu. Dari luar, panel kayu ini dicat warna hijau yang merupakan warna Islam. Di masjid ini ada 2 pintu masuk menuju gedung. Pintu masuk depan dirancang untuk wanita dan sisi satunya untuk pria. Masjid Kruziniani ini adalah salah satu simbol multikulturalisme di populasi dan simbol toleransi beragama yang jelas atas perbedaan agama dan etnis. Nah, ketika tahun 2014 masjid ini diserang oleh pengacau yang melukis gambar xenofobia pada bangunan. Warga melakukan upaya bersama untuk memulihkan masjid ini. Pada tahun 2020 masjid ini dipugar dengan dana publik. Bangunan masjid ini pun diakui sebagai monumen bersejarah resmi oleh Polandia pada tahun 2012. Tahun ini kantor konservasi monumen di Provinsi Podlasie di mana masjid ini berada memberikan hibah 80.000 zloty atau 18.000 pon untuk merenovasi bagian interiornya. Yang ketiga, Masjid Al-Rashid, Kanada. Pengunjung taman bersejarah di Edmonton, Kanada sering berhenti di depan sebuah bangunan yang berbata merah kecil dan kemudian bertanya-tanya tentang identitas bangunan ini. Bangunan yang memanjang dan sempit berbentuk 4 persegi panjang dan memiliki ornamen yang orang akan mengira bahwa bangunan ini adalah sebuah gereja Ortodoks Timur. Namun uniknya bangunan ini sendiri di kedua sisi depannya memiliki menara dan bulan sabit di atas kubah yang menjelaskan bahwa bangunan ini juga memiliki akar Timur Tengah. Lebih uniknya lagi, di dalam ruangan bangunan ini tidak ada bangku dan hanya terdapat karpet yang telah berusia 70 tahun, sudah pudar dan usang. Diketahui bangunan ini ternyata adalah Masjid Al-Rashid, yakni masjid tertua di Kanada. Dibangun pada tahun 1938, masjid ini dipindahkan ke Fort Edmonton Park. Masjid ini didirikan untuk melestarikan dan merayakan sejarah dan warisan kota Edmonton. Usia masjid ini relatif lebih muda dibandingkan dengan bangunan lain yang ada di sana. Tapi desain arsitekturnya memiliki sejarah penting dalam sejarah agama di Kanada yang membuat bangunan ini menjadi berbeda dengan bangunan lainnya. Gak seperti bangunan-bangunan gereja yang direnovasi agar terlihat seperti masjid.
Bangunan Masjid Ar-Rasyid adalah satu-satunya masjid yang struktur awalnya dibangun sebagai masjid yang menyerupai sebuah gereja. Desain masjid ini adalah ekspresi publik terhadap identitas dan visi orang-orang yang membangunnya. Sebagian besar masjid di Kanada memiliki ciri khas Timur Tengah dan berkarakter arsitektur Asia Selatan yang mencerminkan daerah asal mayoritas besar Muslim Kanada. Namun sekali lagi Masjid Ar-Rasyid ini sangat unik. Bangunan masjid ini menyatu dengan lanskap lokal seperti bangunan yang menghargai kesamaan dengan masyarakat arus utama yang mengakui adanya perbedaan. Yang keempat, Masjid Brent. Masjid ini terletak di Inggris, tepatnya di Chicheley Road, London. Masjid yang bisa menampung jamaah sebanyak 450 jamaah ini dipimpin oleh Syekh Muhammad Sadis. Bangunan ini dulunya adalah sebuah gereja. Hal ini bisa dilihat dari bagian luar bangunan. Bentuknya nggak banyak berubah, hanya ditambah kubah kecil berwarna hijau di beberapa bagian dan menara. Walaupun ukurannya kecil, hal ini membuktikan bahwa Inggris merupakan negara dengan pertumbuhan muslimnya yang cukup cepat. Yang kelima, Masjid Jami Brickland. Di London terdapat Masjid Jami Brickland yang berdiri pada tahun 1743, namun baru difungsikan sebagai masjid pada tahun 1976. Masjid ini merupakan kombinasi teknologi modern abad 21. Bangunan masjid yang sebelumnya merupakan sebuah gereja Protestan ini kemudian berubah menjadi masjid. Masjid ini sangat terkenal di sepanjang daratan Eropa dan merupakan pusat kegiatan umat muslim di London. Selain itu, masjid ini juga ternyata menyediakan berbagai kegiatan, baik bagi muslim maupun non-muslim, seperti menggelar madrasah, diskusi, dan konferensi. Gak hanya itu loh, masjid ini juga menjadi penyokong pendidikan anak muslim di London dan dilengkapi 4 kelas belajar yang digunakan oleh para guru untuk mengajar bacaan Al-Quran dan juga kajian Islam. Yang keenam, Masjid Isa Ibnu Maryam. Bangunan yang sebelumnya adalah gereja Katolik Holy Trinity Syracuse, New York ini dibeli dan diubah menjadi masjid oleh komunitas muslim New York yang bergabung dalam The Northside Learning Center pada akhir 2013. Di dalam gedung ini sendiri terdapat tulisan Allah mengampuni semua orang apapun dosa mereka. Tulisan ini menyapa para jamaah ketika memasuki masjid ini. Masjid yang didirikan awal abad ke-20 ini pada awalnya untuk melayani jamaah Katolik Roma imigran Jerman dan Italia. Namun para jamaat itu pun akhirnya pindah ke pinggiran kota. Tahun 2010 menjadi tahun ditutupnya dan dijual. Ternyata selain komunitas muslim New York, ada orang yang bersedia membayar 3 kali lipat untuk gedung ini. Namun gedung ini akan dijadikan bar. Oleh karena itu lebih dipilih untuk menjualnya ke komunitas muslim. Nah, pengurus masjid pun memberi nama yang akrab dengan kalangan Nasrani untuk menjadi simbol persatuan dan toleransi. Yang ketujuh, Masjid New Peckham. Masjid ini dulu adalah bekas gereja Santo Markus. Di dalamnya ada satu ruang yang terdapat lukisan kaca Yesus yang masih dipertahankan, yaitu tepatnya terletak di ruangan lantai 2 yang digunakan untuk pertemuan. Lokasi ini dulunya adalah gereja yang berusia ratusan tahun. Bangunan ini dibeli oleh salah satu komunitas Turki yang ada di London, kemudian diubah menjadi masjid. Beberapa tahun lalu masjid ini sudah dibuka untuk umum, tapi belum banyak aktivitas di masjid ini selain untuk beribadah. Saat dibuka untuk umum, pengurus masjid ini menjelaskan kepada pengunjung yang hadir bahwa gambar Yesus masih dipertahankan karena Islam juga mengakui Nabi Isa. Itulah 7 masjid di dunia yang arsitekturnya mirip banget dengan gereja. Bagaimana pemirsa Majid TV? Menarik kan? Kalau kalian ada masukan dan keluhan silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel Majid TV dengan like, subscribe, serta komen kalian. Dan tentunya share video ini agar pemirsa Majid TV lainnya bisa menikmati konten ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء